Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam program Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 8 September 2020 bersama Pastor Gonsvel Simon Manumpil, Imam dari Tarekat MSC atau Misionaris Hati Kudus Yesus. Beliau sedang bertugas di paroki Maria Diangkat ke Surga Mamajang, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Shalom, saudara-saudari yang terkasih sahabat Insani. Jumpa lagi dalam Renungan Insani Inspirasi Sabda Allah hari ini. Selasa 8 September 2020, Pekan Biasa ke-23. Kita awali dengan doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena Engkau masih mengasihi dan menyertai kehidupan kami. Pada saat ini kami akan merenungkan sebagian isi firman-Mu. Buka hati kami, budi kami, sentuhlah Tuhan semuanya yang ada pada kami, agar supaya kami mampu untuk merenungkan sabda-Mu dan menjadi inspirasi bagi kehidupan kami. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan hari ini kita akan membaca dari Injil Matius pasal 1 ayat 18-23. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sahabat-sahabat insan yang terkasih, pada hari ini bersama Gereja Katolik kita boleh bersyukur karena kita merayakan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Pada ayat terakhir bacaan Injil, yakni Matius 1 ayat 23, dikatakan sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Seorang anak darah. Seorang anak darah punya sinonim sebagai seorang perawan. Muncul pertanyaan bagi kita mungkin, apakah seorang perawan boleh mengandung? Apakah seorang perawan boleh melahirkan tanpa campur tangan dari seorang laki-laki secara jasmani? Tentu kita akan mulai mempertanyakan hal itu. Tetapi justru karena Maria adalah seorang pribadi yang tidak saja dipilih Allah, melainkan disiapkan dari sedia kala. Dari dahulu kala, Maria disiapkan untuk mengandung Putra Allah, maka rahmat menjadi penuh di dalam dirinya saat dia ada dan saat dia dilahirkan ke dunia ini. Sehingga kalau kita merayakan orang-orang kudus, pada umumnya mereka wafat dan di sanalah tanggal kematian mereka kita pakai untuk mengenangkan mereka. Karena mereka lahir dalam satu suasana, kondisi, keadaan sorgawi, mereka menjadi suci. Berbeda dengan Maria,
bukan saat kematiannya, tetapi Maria kita peringati pada hari ini pestanya, yakni pesta kelahiran, karena dari dahulu kala Maria sendiri sudah mengalami kepenuhan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanan Maria yang penuh rahmat itu, Allah juga mendatangkan orang-orang yang sungguh-sungguh boleh berjalan bersama Maria, orang-orang yang tulus hati seperti Yusuf. Dan karena itu kita saudara di dalam Yesus, seibu dengan Maria Yesus yang sulung, dan kita juga adalah saudara-saudara Yesus, patut bersyukur. Dengan kehadiran Maria, kita mempunyai ibu rohani, kita mempunyai ibu yang selalu mendoakan kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat insani, kita mulai juga merenungkan sejauh manakah kita menjadi anak yang juga berbakti kepada kedua orang tua kita, tetapi juga kita mulai merenungkan bagaimana kita sebagai anak yang berbakti, yang mengasihi, yang mencintai juga Maria sebagai ibu Tuhan, sebagai ibu Yesus sendiri. Semoga dalam kehidupan kita senantiasa mendatangkan satu kesadaran untuk semakin hari semakin mengasihi sesama, mencintai Maria sebagai ibu Tuhan, mencintai Yesus yang adalah putra Maria, yang adalah Immanuel, yang selalu menyertai kita. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami sudah Engkau buka dan sentuh hati pikiran kami, agar supaya dapat merenungkan perenungan yang sungguh mendatangkan satu kesadaran untuk semakin mengasihi Engkau, semakin menghormati Maria sebagai ibumu, dan semoga kami selalu dan senantiasa dari hari ke hari semakin melaksanakan apa yang Engkau perintahkan di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Kita sekalian sepanjang hari ini dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya Pastor Marcel Rotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Simon Manumpil. Semoga pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.